Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang akidah atau keimanan. Dan keimanan yang akan kita bahas ini adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, agar pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita berbicara tentang iman kepada hari akhir lebih jauh, tentunya di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu arti iman dan apa itu arti hari akhir. Iman berarti yakin atau percaya dengan sepenuh hati, keyakinan yang sudah tidak ada keraguan-raguan lagi, keyakinan yang sudah mantap, keyakinan yang sudah bulat. Jadi nggak ada keraguan, itulah iman. Sedangkan hari akhir, di sini hari akhir adalah hari yang paling akhir dalam kehidupan dunia, karena setelah itu tentunya ada hari-hari yang lain dalam kehidupan akhirat ya. Jadi hari akhir adalah hari yang paling akhir dalam kehidupan dunia. Kemudian apa bedanya dengan hari kiamat? Karena ada yang menyebutkan hari akhir, ada yang menyebutkan hari kiamat. Sebetulnya itu merupakan suatu hal yang sama. Kalau hari kiamat, hari kiamat itu adalah hari hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Jadi hancur binasanya alam semesta dengan segala isinya. Nah, tentunya kalau alam semesta dengan segala isinya itu sudah hancur, maka setelah itu tidak mungkin ada hari lagi, tidak mungkin ada kehidupan hari dunia lagi. Berarti antara hari akhir dengan hari kiamat sebetulnya maksudnya sama, hanya susunan kalimatnya aja yang berbeda ya. Jadi bahasanya saja yang berbeda tapi maknanya sama. Hari akhir adalah hari yang paling akhir dalam kehidupan dunia, sedangkan hari kiamat adalah hari hancur binasanya alam semesta beserta dengan isinya. Berarti kalau sudah itu ya tidak akan ada hari lagi, sama aja hari akhir. Oke. Jadi yang jelas hari akhir dan hari kiamat itu terfokus kepada kejadiannya. Baik, kita tidak akan membincangkan tentang hari akhir atau hari kiamat pengertiannya jelas karena maknanya sama. Sekarang kalau iman itu artinya percaya, sedang hari akhir atau hari kiamat itu hari hancurnya alam semesta beserta dengan segala isinya, maka yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat adalah nah ini di sini sudah bisa kalian lihat, adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, akan binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat tersebut. Jadi kalau yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat atau hari akhir, ringkasnya kita meyakini bahwa dunia seisinya ini akan hancur binasa. Ya, intinya itu. Akan hancur binasa. Berarti setelah itu sudah tidak ada dunia lagi. Dan nanti akan berganti dengan kehidupan yang lain, kehidupan setelah kiamat. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Nah,
Uh, kemudian ada istilah-istilah lain, ini perlu juga diketahui. Ada istilah-istilah lain di dalam Al-Quran untuk menyebutkan hari kiamat atau hari akhir. Ini dalam ayat-ayat tertentu. Jadi hari kiamat itu mempunyai istilah lain. Di antaranya Yaumul Qiyamah, itu hari kiamat sendiri ya. Kemudian disebut juga Yaumuddin. Yaumuddin itu hari pembalasan. Disebut juga Yaumul Fath, hari kemenangan. Disebut juga Yaumut Thalaq, hari perpisahan. Yaumul Jami, hari berhimpun. Karena nanti kan dikumpulkan semua itu, semua makhluk di akhirat ya. Kemudian Yaumul Khulud, hari kekekalan. Karena memang di akhirat itu nanti kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kemudian Yaumul Khuruj, hari keluar. Yaumul Hasyr, hari penyesalan. Karena nanti di akhirat banyak orang-orang yang menyesal ya, karena di dunia sudah salah jalan yang dipilih. Kemudian Yaumul Fasl, hari pemisahan. Yaumut Taghabun, hari ditampakkan semua kesalahan. Nah, ini nama-nama lain daripada hari kiamat. Nah, kemudian di sini perlu untuk dipahami terlebih dahulu bahwa kiamat itu terbagi menjadi dua. Ya. Kiamat terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro. Sugro bukan sukro ya. Sugro itu artinya kecil. Ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, ini harus bisa dibedakan. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro atau kiamat kecil? Kiamat kecil itu adalah hancurnya sebagian alam, sebagian kecil alam semesta, termasuk di dalamnya adalah kematian makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu hancurnya ya dengan kematian itu. Maka setiap ada kematian, setiap ada kerusakan di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu termasuk kiamat, tetapi kiamat sugro, kiamat kecil, belum apa-apa. Ya. Bencana alam itu termasuk kiamat kecil. Tsunami yang sedemikian rupa hebatnya sampai merenggut ratusan ribu jiwa, itu kiamat kecil, hanya di Aceh saja. Aceh kan bagian kecil dari dunia. Ya. Terjadi banjir, karena dipitulasi, itu kecil. Karena apa-apa. Ya. Dulu terjadi apa yang di Surabaya, lumpur lapindo seperti itu kiamat kecil. Setiap kejadian kerusakan di alam yang itu hanya sebagian kecil, itu juga kiamat, namanya kiamat kecil. Termasuk kalau ada manusia yang mati, itu juga kiamat kecil. Ya. Nah, terkait dengan masalah kejadian kiamat kecil ini, setiap manusia itu pasti akan mengalami, karena tidak ada manusia yang tidak mati. Bahkan semua makhluk hidup pun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya. Oke, kemudian yang kedua tadi kiamat kubro atau kiamat besar. Inilah yang dimaksud nanti yang akan kita bahas lebih panjang. Yaitu kejadian hancur dan binasanya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Namun, di sini jangan sok tahu. Artinya mengimani kepada hari kiamat itu kita hanya yakin, percaya bahwa itu akan terjadi. Masalah kapan terjadinya itu bukan urusan kita. Bahkan kita memaksakan diri untuk mengetahui tidak akan mungkin bisa, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa yang tidak punya kekuatan daya upaya apa-apa. Rasul saja sebagai kekasih Allah juga tidak dikasih tahu kapan terjadinya. Maka ketika Rasul ditanya oleh sahabatnya, yas'alunaka 'anis sa'ah, tentang
Bagaimanakah kiamat itu? Maka jawabnya, kiamat adalah urusan Tuhan, urusan Allah, bukan kapasitas kita untuk memikirkan. Yang penting kita pasti yakin terjadi. Malaikat pun yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala pada saat terjadinya kiamat, itu pun juga tidak tahu kapan ini harus ditiup sangkakalanya. Malaikat siapa ya? Malaikat Israfil. Kapan meniupnya? Nggak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu dan tidak dikasih tahu dan tidak mau tanya. Ya Allah, ki kapan? Damu nege. Suwe banget kayaknya cengklumen. Nggak mau tanya. Kalau tidak diperintah ya tidak. Diam saja. Dia paling selalu bertasbih, selalu bersujud. Nunggu perintah. Nunggu perintah. Tidak coba-coba, tak 10 detik di situ. Enggak. Ya. Maka manusia jangan sok tahu menafsirkan bahwa kiamat akan terjadi pada hari A, kiamat akan terjadi pada tahun B dan sebagainya. Ya. Wajib untuk kita tidak mempercayai pendapat itu. Ya. Perintah kita yakin kiamat terjadi, masalah waktu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Paling kita diberitahu oleh Rasul hanya pengetahuan kecil saja tentang kiamat, yaitu tentang tanda-tanda kiamat saja. Nanti tanda-tanda pun ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya sebagai pendahuluan. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat, dan sebelumnya tentu akan kita sampaikan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli tentang kiamat. Jadi dalil secara Al-Quran dan hadis dan secara akal ya. Sementara ini sebagai pendahuluan, yang penting kita sudah mengetahui tentang apa itu hari iman kepada hari kiamat. Oke, baiklah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.